Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan cara membuat kelompok pengguna dan IP pengguna di slide 9. Saya Gusti Ayandira. Saya Nasi Katila. Saya Cahyati. Saya Miftah Jaira Azalima. Baik, berikut cara-caranya. Saat ini saya menggunakan Linux Debian localhost yang sudah diinstal di laptop saya. Yang bagian indeks PHP kita edit dan diganti jadi admin. Lalu klik OK. Kemudian isi username-nya admin dan password. Setelah muncul layar seperti ini, kita klik sistem. Kemudian bahasanya kita ganti menjadi bahasa Indonesia. Kemudian kita membuat konfigurasi pengguna dan konfigurasi keanggotaan. Lalu kita masuk ke bagian kelompok pengguna dan kemudian klik tambah kelompok baru. Lalu yang ingin saya buat kelompok administrator. Kemudian klik bagian sistem, kemudian klik pilih semua. Lalu kita izinkan kelompok administrator untuk membaca dan berubah. Kemudian administrator juga berhak di pelaporan. Lalu klik pilih semua. Lalu di bagian keanggotaan diklik pilih semua juga. Di laporan dan keanggotaan kita izinkan untuk membaca dan merubah juga, dan jangan lupa disimpan. Jadi di kelompok administrator ada 3 yang bisa dilakukan. Yang pertama ada sistem, yang kedua ada pelaporan, dan yang ketiga keanggotaan. Dan jangan lupa diklik simpan. Lalu klik tambah kelompok baru. Kemudian buat kelompok bibliografi. Lalu kita izinkan kelompok bibliografi untuk membaca dan merubah. Bagian bibliografi itu memiliki hak mengakses menu bibliografi. Boleh mendaftarnya, kemudian menambah bibliografi baru, lalu melihat daftar eksemplar. Semua layanan yang ada di bibliografi boleh diakses oleh kelompok bibliografi. Lalu setelah itu klik simpan. Selanjutnya kelompok ketiga, yaitu sirkulasi. Kelompok sirkulasi hanya bisa mengakses bagian sirkulasi saja. Lalu klik baca dan ubah, kemudian pilih semua. Lalu kemudian bagian sirkulasi boleh untuk membaca atau merubah keanggotaan. Lalu klik lihat daftar anggota, tambah anggota, tipe anggota, pencetakan kartu anggota, kemudian klik simpan. Setelah itu, buatkan bagian penggunanya ada di bagian pustakawan dan penggunaan sistem. Lalu klik tambah pengguna. Lalu di nama pengguna buat masing-masing nama kelompoknya. Di sini saya buat nama Nusi. Kemudian di bagian nama asli saya buat nama lengkapnya. Tipe keanggotaannya staf perpustakaan. Kemudian di bagian surel isi dengan email masing-masing nama kelompok. Lalu jika ingin menggunakan foto, klik muat kamera, lalu klik gambar. Kemudian membuat sandi baru. Setelah itu sudah tersimpan satu nama pengguna. Selanjutnya tinggal tambah lagi pengguna kedua, ketiga, dan keempat. Sesuaikan dengan nama kelompok.
Kalau sudah semua, artinya kita sudah melakukan 2 tahap. Tahap ketiga, kita buat anggota. Lalu kita pilih tipe anggota. Di sini sudah ada tipe keanggotaan standar, tapi saya tidak menggunakan ini. Kita buat tipe keanggotaan baru. Kita buat di sini tipe keanggotaan mahasiswa. Jumlah pinjam 3, lama pinjam 7 hari, reservasinya dimungkinkan, kemudian jumlah reservasi yang dibolehkan 2. Lalu masa keanggotaan 365 hari atau 1 tahun, kali perpanjangannya kita buat 1 hari, denda keterlambatannya 0, toleransi keterlambatan 1 hari. Lalu klik simpan. Yang kedua, tipe anggota mahasiswa luar biasa. Jumlah pinjam 1, lama pinjam 3 hari, reservasi tidak dimungkinkan, jumlah reservasi 0, masa keanggotaan 30, kali perpanjangan 0, denda per hari 200 perak, toleransi keterlambatan 1 hari. Lalu simpan. Selanjutnya, yang ketiga, tambah lagi tipe keanggotaan dosen dan tenaga kependidikan. Jumlah pinjam 3, lama pinjam 7, reservasinya dimungkinkan, jumlah reservasi 2, kemudian keanggotaan 365 hari atau 1 tahun, kali perpanjangan 1, denda per harinya 0, toleransinya 1, lalu simpan. Kemudian kita buat tambah anggota. Di bagian ID anggota, buat name masing-masing anggota kelompok. Kemudian namanya disesuaikan dengan masing-masing anggota kelompok, tanggal lahir juga disesuaikan dengan masing-masing anggota kelompok, subjeknya samakan saja dengan yang di layar. Tanggal registrasinya juga samakan saja dengan yang di layar. Berlaku hingganya set otomatis saja. Kemudian institusinya kita buat UIN Imam Bonjol Padang. Tipe keanggotaannya dibedakan karena itu menjadi pembeda. Alamat disesuaikan dengan nama kelompok masing-masing. Tunda keanggotaannya jangan di checklist. Kemudian foto juga bisa disesuaikan. Surelnya sesuaikan dengan email masing-masing. Karena saya satu kelompok beranggotakan 4 orang, lakukan seperti itu sebanyak 4 kali. Lalu buat kata sandi baru yang mudah diingat. Kalau sudah semua, klik simpan.